Shalom. 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 Selamat pagi. Tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir di tahun 2024. Siapa yang bersuka cita akan memasuki tahun yang baru? Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Siapa yang merasakan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2024? Haleluya. Siapa yang selama tahun 2024 mengalami sukacita selalu di dalam Tuhan? Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata bahwa sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Biarlah setiap kita pada pagi hari ini membawa korban syukur kita yang terbaik melalui pujian kita, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Kalau kami sudah berada di penghujung tahun 2024, di minggu terakhir di tahun 2024, kami sungguh percaya semua itu karena Tuhan. Semua itu karena penyertaan Tuhan yang tiada henti-hentinya untuk setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami mau terus untuk menaikkan pujian kami. Kami mau terus menaikkan penyembahan kami Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersuka cita, kami akan bernyanyi, kami akan memuliakan nama Tuhan. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Joyful, joyful. Mari kita bersuka cita karena Dia adalah sukacita kita. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Joyful, joyful. Joyful, joyful, Lord, adore thee, God of glory, Lord of love. Our arms fall like flower before thee, offering to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of dark away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Mari kita lebih bersuka cita lagi karena terang Tuhan yang menyinari setiap hari-hari kita. Haleluya. Joyful, 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 Lord, adore thee, God of glory, Lord of love. Our arms fall like flower before thee, offering to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the wrath of God away. Giver of immortal gladness, fill us with the giver light. of Giver of immortal gladness, fill us with the light. Oke. Haleluya. Lagu ini menceritakan bahwa terang Tuhan yang menyinari setiap kita sehingga kita terus bersuka cita. Amin. Lagu selanjutnya adalah kembali. Apapun masalah kita, apapun situasi kita hari ini, percayalah hanya satu, kita kembali kepada Tuhan. Dialah yang memegang janji bagi hidup setiap kita. Amin. Kau Tuhan yang setia, Tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam
Siapa yang setiap kita pada tahun ini selalu mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Bersyukur selalu, amin. Haleluya, bersyukurlah. Mari kita bertepuk tangan, mengatakan Tuhan kami sungguh bersyukur buat tahun 2024 yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, Bersyukurlah. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, amin. sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Di tahun 2024 pasti setiap kita punya resolusi. Pertanyaannya, apakah resolusi itu sudah bisa terwujud di tahun ini? Tentunya ada yang terwujud, ada yang tidak. Satu hal yang kita percayai, ketika kita masuk di tahun 2025, dengan siapa kita berjalan? Tentunya kita berjalan dengan Tuhan. Ada amin? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang terbaik. Haleluya.
kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Tiada yang dapat gantikan kasih-Mu sangat luhur buat hidup kami. Luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu
sampai akhir hayat kami. Hanya janji-Mu tidak pernah gagal untuk setiap kami. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik seumur hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua itu karena Engkau. Karena kami memiliki Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Lord, kami mau bersyukur. ku bersyukur Tuhan Kami bersyukur. buat kasih setiamu Amin. di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Kami mau bersyukur. ku bersyukur Tuhan Terima kasih Tuhan. Haleluya. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan Amin. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Katakan sekali lagi, ku bersyukur. ku bersyukur Nyanyi lagi. Tes. Ku bersyukur ya. Nyanyi lagi. bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi yang cerah, kami boleh lagi berkumpul bersama-sama untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Berkati puji-pujian, berkati saudara kami yang sudah melayani. Baik worship leader, singer,
pemain musik, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami boleh selalu bersyukur. Sebentar kami akan meninggalkan tahun 2024. 3 hari lagi kami akan masuki tahun yang baru, tahun 2025. Biarlah kami belajar bersyukur. Tuhan pimpin perjalanan hidup kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Bila apa yang kami perbuat tahun 2024, itu akan kami tuai di tahun 2025. Terima kasih Tuhan. Roh hujan yang mengganggu kami, yang merampas perhatian kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan suara Tuhan. Berbicara, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Semua katakan amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Masih bicara tentang sukacita. Kali ini saya akan bahas sukacita dalam hal memberi. Ya. Saya dapat informasi di bawah bahwa ada jemaat yang datang jam 6:30, ada yang datang jam 7. Itu tandanya apa, saudara? Bukan antusias, akhirnya pulang mereka. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, tolong diperhatikan ya kalau ada pengumuman. Ada warta kurang kumaha tuh. Bingung saya. Ya, geus we, balik. Bukan kayak gitu. Ya, kita sudah berulang. Nah, tadi ada satu ibu, aku kayaknya nggak bisa ke gereja. Emangnya suamimu kemana? Ada. Ya salah satulah ke gereja. Betul nggak? Nanti tanggal 31 ibadah pukul berapa coba? Kebaktian berapa kali? Iya. Jangan lupa itu. Lupa lagi. Aduh, capek deh. Sorry ya, saya harus mengungkapkannya. Ini unek-unek saya, saudara. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Ya, ini saya pernah khotbahkan di persekutuan doa, tapi ada beberapa poin yang saya rubah ya. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7 kita baca bersama-sama, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam bahasa Indonesia masa kini dia katakan, ingatlah orang yang menabur benih sedikit-sedikit akan memungut hasil yang sedikit juga. Tapi orang yang menabur benih banyak-banyak akan memungut hasil yang banyak juga. Ayat 7, kita baca bersama-sama, setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Luar biasa. Jadi jelas kita memberi harus dengan sukacita. Memberi dengan senang hati. Memberi jangan terpaksa, jangan segan-segan. Ya, kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Betul enggak? Kalau kita diberkati banyak, apalah salahnya kita memberi banyak. Betul enggak? Memberi merupakan bagian dari ibadah, karena tak mungkin orang beribadah tanpa memberi. Amin? Ya kan? Setiap kali kita ibadah, Anda kasih persembahan. Ada persembahan Natal, ada persembahan perpuluhan, ada juga persembahan kolektor. Betul enggak? Itu salah satu cara. Apa yang kita tabur di tahun 2024, ini akan kita tuai di tahun 2025.
Jadi selama setahun ini kita nabur terus. Ada kalanya yang menabur besar, menabur sedang, menabur kecil, sedikit-sedikit, seetik-seetik, sekonek-sekonek gitu ya. Tapi jelas kalau kita menabur, pasti kita akan menuai. Menabur itu bukan saja uang, apalagi perbuatan baik. Ya, kalau sudah memperhatikan orang lain, itu sama juga dengan menabur. Apalagi perkataan. Kalau kata-kata kita kasar, kita akan menuai apa? Hujatan. Berapa banyak orang mengalami masalah hanya gara-gara kata-kata. Hanya gara-gara di media sosial tuh bikin tulisan-tulisan. Betul enggak? Saya baru dengar beberapa hari yang lalu dari Ibu Gembala, saya itu pernah diisukan saya sudah mati. Sudah mati. Ya, apa reaksinya? Luki marah saudara. Orang wongnya masih urip kok. Itu tandanya apa? Panjang. Amin. Anda mau saya panjang umur? Saya mau lihat generasi-generasi berikutnya. Saya mau lihat Pak Jawal Mengirsang punya cucu. Amin. Iya, betul. Itu yang terjadi. Dalam Keluaran 23:15 dikatakan, hari raya roti tak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan padamu. Pada waktu yang tetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya, dalam bulan Abib, pada waktu yang ditetapkan kamu harus merayakan pesta roti tak beragi. Dengan cara yang telah kuperintahkan padamu, sebab dalam bulan itu kamu meninggalkan Mesir. Jangan makan roti yang dibuat pakai ragi selama perayaan 7 hari itu. Setiap kali kamu datang beribadat padamu, kamu harus membawa persembahan. Ragi. Ragi itu melambangkan apa? Dosa. Ragi itu melambangkan apa? Pengajaran sesat. Ya, jangan bikin roti yang pakai ragi. Tulen saudara, roti jadul itu namanya ya. Keluaran 34 ayat 20 dikatakan apa? Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai bukan kedelai ya. Haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Keledai. Keledai itu binatang haram. Kenapa? Biarpun dia mama biak, tapi kukunya tunggal. Kuda sama. Mama biak, tapi kukunya tunggal. Yang mama biak, kuku belah siapa aja? Sapi. Terus domba, kambing, itu berkuku belah. Itu boleh dimakan. Ya, puji Tuhan. Nah kita lihat lebih jauh. Dalam bahasa Indonesia masa kini, tapi kamu harus menebus anak keledai. Kenapa dia tebus? Alasannya karena dia binatang haram. Ya. Yang pertama lahir dengan mempersembahkan seekor anak domba untuk gantinya. Kalau kamu tak mau menebusnya, leher keledai itu harus kamu patahkan. Setiap anakmu, laki-laki yang sulung harus kamu tebus. Tak seorang pun boleh datang padaku jika tidak membawa persembahan. Jadi jelas, bangsa Israel mau menghadap Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Pertanyaannya, kalau saya nggak punya duit gimana? Ya silakan datang. Betul nggak? Saya dengar seorang dosen dia cerita, ya kalau di luar negeri itu orang kasih persembahan ke depan saudara, ya ke depan. Belum. Ada lagi yang datang, nggak ngasih apa-apa. Cuma manggut sama pendetanya. Terus balik diri. Ada yang kayak gitu. Ya, tapi jangan diperagain saudara. Nanti semua nggak ngasih. Ya, puji Tuhan. Persembahan Natal, tortor berjumlah berapa? 10 juta.
991.000. Digabungkan, berikan tepuk tangan dong. Boleh juga ya, tor-tor terus ya. Supaya persembahannya gede ya. Benar nggak? Iya, tapi nggak semua orang maju ke depan. Betul nggak? Saya maju, saudara, ngasih. Betul nggak? Ya. Terus ada yang bilang gini, loh, kok saya nggak dapat? Loh, itu kan buat Tuhan. Iya kan? Iya toh? Ceritanya lucu lagi, ada satu anak kecil, anak sekolah minggu. Dia lihat Torto diberi duit. Dia ikut nyanyi, saudara. Tampil ke depan. Kok nggak ada yang nyawer? Kok nggak ada yang nyawer? Kamu kan nggak main Tortor, saya bilang. Ada lagi ya. Ya itu macam-macam, saudara. Mengapa kita harus memberi? Kita lihat yang pertama. Memberi merupakan kunci berkat. Saudara mau diberkati Tuhan? Ayatnya Maliaki 3, 9-10. Ini ayat yang klasik. Kenapa klasik? Dari tahun ke tahun ayat ini tetap up to date. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah persembahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bawalah seluruh. Kalau saudara dapat berkat 5 juta, berapa per bulannya? Berapa? Gak kedengaran nih. 5 juta berapa persembahan per bulannya? Nah, saudara bisa nggak ngasih jujur? Atuh nyaah, kebetulan. Kalau 10 juta, berapa per bulannya? Makin besar berkat yang kita terima, berarti apa? Makin besar pula yang harus kita berikan. Nggak beda-beda lah. Kalau kita pasang listrik, kalau wattnya cuma 220 sama 500 sama 1000, biaya bebannya beda nggak? Beda, sama seperti itu. Ya, perhatikan di sini, bawalah seluruh persembahan per bulan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Perbendaharaan ini apa? Gereja. Gereja di mana Anda berbakti kepada Tuhan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Makanan apa? Makanan jasmani, makanan rohani. Ya tahu, pendeta kan nggak kerja. Boleh nggak pendeta kerja? Cari uang sendiri di luar pelayanan. Boleh nggak? Enggak. Dari dulu saya punya komitmen, saya tidak akan bekerja. Hidup saya bergantung bukan pada jemaat, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Buktinya saya dipelihara. Anak-anak saya bisa sekolah sampai S2. Luki juga. Luar biasa. Ya, orang pikir gini, wah Pak Nathanael berkarena loba ya, bisa bangun gedung gereja, bertingkat lagi. Dia pikir uang itu saya yang pegang. Saya bilang saya enggak pegang duit. Ya, itu ada bagiannya sendiri. Betul enggak? Nah, kita melihat di sini, dalam, saya akan kutip ya, dari bahasa firman Allah yang hidup, ada di sana. Maka kutuk Allah yang dahsyat menimpa kamu, karena seluruh bangsamu telah menipu aku. Bawalah segala persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada cukup makanan dalam rumahku. Jika kamu melakukannya, maka aku akan membukakan tingkap-tingkap langit untukmu, dan mencurahkan berkat yang demikian banyaknya, sehingga kamu tidak mempunyai cukup tempat untuk menampungnya. Ujilah aku, biarlah aku membuktikannya kepadamu. Wah, luar biasa. Tingkap-tingkap langit akan terbuka, mencurahkan berkatnya, ya, sehingga tidak ada tempat yang cukup untuk menampungnya. Anda mau diberkati? Anda mau diberkati? Kuncinya apa? Memberi. Ya, makanya jadi orang kesentong pelit, saudara. Orang pelit itu nggak masuk surga loh, tahu nggak? Ada ayatnya. Ya, pelit, sekaker, holit.
betitil, apa lagi? Betul nggak? Ada orang pelit buat diri sendiri. Boro-boro sama orang lain, buat sendiri aja pelit. Makan, ya seadanya, nasi sama ikan asin, nasi sama garam, padahal duitnya loba. Jeung naon atuh loba duit, kalau nggak ngasih, tidak dipakai. Iya, saya dulu pernah cerita pada satu jemaat, sekarang udah pindah. Ya buat apa kamu kerja mati-matian, banting tulang, sampai tulangnya merotolin, saya bilang. Benar enggak? Dinikmati atuh, dinikmati. Kita diberkati Tuhan supaya kita diberkati. Amin. Wah, kenceng itu. Baik. Memang tidak mudah memberi persembahan per bulan. Sehingga mereka apa? Ada yang meninggalkan gereja. Ya, menghindar. Wah, kalau di GBT ada perpuluhan, tempat lain enggak ada. Oh, itu terserah. Ya. Tapi memberi itu merupakan salah satu kunci berkat. Kita lihat, mengapa kita memberi? Memberi identik dengan menabung. Menabung. Jadi saudara selama 2024, ibadah pagi, ibadah sore, ada persembahan Paskah, persembahan perpuluhan, persembahan buat Natal, itu sedang dikumpulkan, itu namanya nabung. Kita akan menuai di mana? Tahun depan. Ya, kita lihat ada banyak kejutan-kejutan yang terjadi di tahun 2025. Kalau saudara tidak pernah memberi, saudara jauh berkat. Amin. Kita baca Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, jadi memberi itu sama dengan menabung. Anda pernah menabung? Tahun kemarin saya nabung, ya, uang 1.000 perak. Ya kalau udah kembali-kembali masukin kaleng cemplung gitu. Ada apa masuk gitu. Setelah setahun udah penuh, istri saya udah ribut. Pap, buka pap, nanti tunggu udah penuh. Nanti tunggu udah penuh. Udah penuh dibongkar, saudara tahu nggak jumlahnya berapa? 1 juta lebih. Berat, ya berat. Uang logam 1.000 perak kan? Yang gambar apa itu, angklung, saya kumpulkan. Ya ada kembalian, ada apa. Biasanya suka buat apa? Apa sih? Parkir, Pak Uga. Tapi saya kumpulkan. Yang 500 perak buat Pak Uga. Ya. Yang 1.000 perak, betul. Saya kumpulin, saya pengen tahu nih. Berapa jumlahnya? Begitu dibongkar, kita hitung, wah 1 juta sekian. Lumayan saudara. Ya dong, bisa buat belanja. Amin. Mungkin Bapak Ibu bisa lakukan itu. Atau anak-anakmu dikasih uang saku. Mungkin anaknya bilang, eman. Nyaah. Masukin. Tiap kali kumpulin, masukin gitu. Betul, nggak terasa saudara. Nah sama kita memberi kepada Tuhan, sama dengan menabung. Terus menerus. Pasti akan berkahnya berlimpah. Nah perhatikan, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga ngengat dan karat. Tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada cerita ini, seorang ibu, seorang nenek, dia kumpulin uangnya di lemari. Ya, mungkin Pastor Luki pernah cerita, ada keluarga dari Malaysia dikumpulin. Ya, apa yang terjadi? Dimakan rayap, dimakan ngengat, jadi sekian banyak duit, hanya sedikit saja yang tertolong. Nah, jadi kalau saudara mau nabung di rumah, uang kertas, jangan lupa, kasih kamper. Ya, saya waktu itu, pos itu kan masih berlaku ya, kantor pos.
Saya lihat ada bapak-bapak, dia nukarin uang, uangnya udah bolong-bolong. Kanan kiri udah bolong. Kenapa Pak? Iya ditabung di mana? Ceng-celengan tanah. Oh si bapak nggak dikasih itu sih ya. Kamper, kasih kamper coba. Takut si ngengat itu. Ya, untungnya kantor pos mau tukerin saudara. Benar nggak? Kalau nggak angus. Nah itulah. Nah satu hal yang harus diperhatikan kalau kita memberi, harus kasih uang yang baik. Jangan uang yang cuil-cuil. Ya, dulu pernah ya saya pampang 10.000, ujungnya nggak ada. Ya, atau cuma separoh. Nggak boleh, kita harus memberi yang terbaik. Ya betul nggak? Bila perlu kasih yang baru. Nah, mengumpulkan harta di bumi, di dunia bisa dirampok, dicuri, dibegal. Tapi bila kita menabung, kita akan menerima berkatnya. Menabung di sorga pasti aman. Dan tidak akan dicuri oleh siapapun. Iya. Oh ya, saya mau cerita sedikit. Gadis itu kasih tahu sama saya. Papi, ada persembahan untuk Natal. Tapi pakai dolar. Yang satu $100, yang tiganya tuh 20. Sama dia coba diuangkan, ternyata yang satu lembar nggak berlaku. Ya, kadaluarsa. Jadi jangan kasih uang kadaluarsa. Uang kita juga ada yang kadaluarsa kan? Iya kan? Ya, akhirnya $140 diuangkan di Indonesia cuma 210.000. Yang 20.000 nggak laku. Ternyata kursnya kecil. Dolar Hong Kong itu berapa guys? 1.500 ya? 1.500. Ya. Kenapa enggak dolar Amerika ya sekalian? Cepet gitu. Kan $100, kan lumayan saudara. Berapa itu? Hitungnya aja sendiri. Ya. Oke, kita lihat yang ketiga. Karena dengan memberi merupakan salah satu bentuk pelayanan kasih kita kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi memberi itu merupakan salah satu bentuk pelayanan. Ada orang melayani jadi WL, jadi singer, pemain musik. Tapi memberi itu juga merupakan salah satu bentuk pelayanan. Mungkin saudara tidak bisa jadi WL, tidak bisa jadi singer, tidak bisa main musik, tapi Anda bisa memberi. Itu juga merupakan salah satu bentuk pelayanan. Sebab dalam 2 Korintus 9 ayat 12 bahasa Indonesia, sebab perbuatan baik yang kalian lakukan ini bukan hanya mencukupi kekurangan umat Allah saja, tapi juga menyebabkan banyak orang berterima kasih kepada Allah. Memberi. Salah satu bentuk pelayanan. Ya, makanya rajin-rajin memberi. Kita harus belajar memberi. Ya toh? Memberi enggak akan membuat kita jadi miskin. Betul enggak? Kita harus memberi. Memberi saudara. Kalau kita dapat sesuatu dari orang, kita ngomong apa? Bilang apa? Terima kasih. Buddha terima, kasih lagi. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih bahasa Jepangnya apa? Arigato. Bahasa Koreanya, kamsahamnida. Bahasa Belandanya, bedang. Kalau pelit bahasa Jepangnya apa? Ayo, apa? Tahu nggak? Sakurata merehese. Sakurata, rata, duitna. Sakit apa yang
paling menyedihkan? Sakit kanker, kantong kering. Iya kan? Betul nggak? Nah itu yang terjadi. Dalam bahasa Indonesia, bahasa firman Allah yang hidup, dengan demikian pemberian saudara, nggak ada di sana, akan mempunyai dua kebaikan, yaitu yang berkekurangan akan mendapat pertolongan, dan mereka yang akan dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Salah satu bentuk pelayanan kasih adalah pemberian atau sumbangan. Ya, kalau kita memberi kepada Tuhan itu bukan sumbangan, persembahan, itu korban. Ya, kalau kita bantu bencana alam itu sumbangan, ya. Pelayanan, salah satu bentuk pelayanan kasih adalah pemberian atau sumbangan kasih kepada sesama kita yang membutuhkan, baik dalam bentuk uang, pakaian layak dipakai, atau tempat-tempat yang bisa difungsikan sebagai tempat untuk beristirahat atau mengungsi. Pelayanan kasih. Ya, kita sebagai umat Tuhan, kita harus care dengan orang lain. Kita harus perhatian terhadap orang lain. Betul enggak? Saya kadang-kala besuk, terus dia ngeluh, saya terbaga duit gini. Apa kita diam aja? Pasti kita buka dompet, saudara. Kita memberikan sesuatu. Ya, betul enggak? Anda jangan pikir, wah pendeta bisanya cuma terima doang. Enggak. Kita harus belajar memberi. Supaya apa? Supaya saya diberkati, orang tersebut juga diberkati. Coba kalau orang nggak punya duit gimana sih? Stres. Itu nggak bisa tidur, kepala pusing. Anda pernah kepalanya pusing? Pernah? Gampang obatnya. Diberi apa? Obat merah. Obat merah. Cap Soekarno-Hatta. Nyaho tuh? Tahu nggak? Diberi obat merah, cap Soekarno-Hatta. Beri segepok. Langsung cager. Kan ada ya, seorang perempuan, seorang ibu-ibu, dia datang ke dokter. Aduh dok, kepala saya kok pusing terus ya. Ntar ya, aku mau cari obatnya. Dia keluar. Begitu dia keluar, bawa apa? Uang gepokan. Nih, coba tempelin di jidatmu. Sembuh nggak? Sembuh dok. Aduh terima kasih ya dok. Aduh, memang saudara, kalau kita nggak punya duit, susah. Betul nggak? Susah, menderita. Ya, makanya kalau punya uang dihemat-hemat. Jangan dihambur-hambur. Gunakan sebaik mungkin. Amin. Oke, kita lihat yang keempat. Karena dengan memberi, kita memberi kepada Raja kita. Siapa? Kristus. Nah ini yang seringkali dikhotbahkan. Matius 2 ayat 8 sampai 12. Kemudian yang menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ada apa? Bintang. Bintang itu jadi apa? Kompas. Kompas. Bintang itu jalan. Betul nggak? Kalau kita nggak tahu jalan, pakai apa? Ya semacam-macam ya sekarang. Ya tuh. Tapi hati-hati, bisa menyesatkan kita. Berapa banyak pengendara-pengendara menggunakan kompas kayak gitu. Tahu-tahu masuk ke kuburan, saudara. Iya kan? Tahu-tahu masuk ke hutan, lah itu yang terjadi. Makanya kita harus hafal kondisi lapangan. Betul nggak? Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Betul nggak? Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Wah, seneng banget.
Ya, orang-orang Majus ini senang sekali. Karena bintang itu yang memimpin dia, jadi kompas. Ya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Bukan mur-mur yang buat itu ya. Itu juga mur, saudara. Mur, baut gitu ya. Bukan itu. Jong naon atuh. Ada yang ketawa itu. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, emas melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Raja Agung. Emas juga melambangkan kebahagiaan, kekayaan, dan kemuliaan. Ya, emas. Tapi di Jawa sana banyak sekali emas. Mas Yunus, Mas Agus, Mas Joko, Mas. Kemenyan melambangkan apa? Bayi Yesus yang akan menjadi imam agung. Ya, jadi waktu dia melakukan ritual, ya, kemenyan dibakar. Ya, kemenyan juga melambangkan kekudusan dan kebenaran. Satu lagi apa? Mur. Melambangkan bayi Yesus yang kelak akan mati untuk menebus dosa manusia. Mur. Ya. Mur merupakan bahan dasar untuk membuat minyak urapan yang dikhususkan untuk menguduskan kemah pertemuan, perkakas, dan para imam. Jadi persembahan itu punya arti. Emas, kemenyan, dan mur punya arti. Itu melambangkan tentang Yesus. Sekali lagi, emas melambangkan siapa? Yesus sebagai raja. Ya, kemenyan melambangkan siapa? Yesus sebagai imam agung. Mur melambangkan Yesus yang akan mati di atas kayu salib. Luar biasa, ya. Puji Tuhan. Orang-orang Majus pergi dari timur ke Bethlehem. Berapa lama? Lama sekali. Berapa jaraknya? Kurang lebih 4.000 mil. Itu sekitar 2.500 km. Mereka datang tujuannya untuk bertemu bayi Yesus. Yang merupakan cikal bakal. Ya. Cikal bakal dari raja di atas segala raja, imam yang agung, serta penebus hidup manusia. Bayangkan, mereka jauh-jauh berjalan. Berapa yang orang Maju itu seringkali digambarkan cuma 3 orang ya. Padahal lebih, bukan 3. Beberapa orang Majus. Bisa 3, bisa 5, bisa 7 dan sebagainya. Beberapa. Dan mereka mempersembahkan 3 macam persembahan. Luar biasa. Enggak beda lah sama seperti kita. Kalau kita nengok bayi, apa yang saudara bawa? Bawa kado, gitu, bawa selimut, bawa bedak, bawa sabun dan sebagainya. Betul nggak? Nggak mungkin kan bawa pedang? Betul nggak? Nah itu sebagai pemberian yang terbaik. Natal mengingatkan kita apa? Kita harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Betul nggak? Jadi apa yang kita lakukan di tahun 2024 akan kita tuai kelak di tahun 2025 ya. Oke. Natal mengingatkan kita untuk belajar memberi yang terbaik. Coba kita lihat Maliaki 1 ayat 8. Ya. Kita harus tahu cara memberi itu seperti apa. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupati itu. Apakah ia berkenan padamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Kita harus memberikan yang terbaik. Enggak boleh kasih uang wis sobek, udah tinggal separuh, tinggal 3/4, atau uang palsu. Berapa saat yang lalu kita pernah menerima uang palsu, saudara. Mungkin yang memberinya tenyahu. Ceritanya uang ini diberikan kepada pegawai. Uangnya
duitnya ono sing palsu. Kok tahu kamu? Iya, kebetulan masuk di celana, terus direndam. Terus gimana? Luntur. Tuh, uang palsu tuh luntur, saudara. Ya, ini kan ramai nih, di Makassar tuh, ada berapa triliun uang. Ya tuh, uang palsu. Untuk apa sih uang palsu? Untuk apa? Itu, money politik. Tapi sekarang udah lewat. Yang nyetak siapa? Orang pinter. Orang pinter licik. Orang pinter yang tidak takut sama Tuhan. Loh iya. Kalau orang nggak takut Tuhan bisa membunuh. Betul nggak? Teroris itu. Pinter, dokter malah gelarnya. Tapi nggak takut Tuhan, apa yang terjadi? Mereka jahat, bukan jahat lagi, juahat. Katakan juahat. Itu jahatnya nemen, saudara ya. Benar enggak? Nah itu yang terjadi. Ya, oke, terakhir. Dengan memberi, kita berhutang dengan Tuhan. Berhutang. Kita baca Amsal 19 ayat 17. Dengan memberi, kita memiutangi Tuhan. Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Bahasa Indonesia masih ingin menolong orang miskin, sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Menolong orang kismin. Ya, orang sekarang nggak berani ngomong miskin, kismin, saudara. Sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan, nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Betul nggak? Kita harus belajar memberi kepada siapapun juga. Di perapatan banyak sekali orang kismin, pakai topeng, ya, terus nyanyi-nyanyi. Ya, kita lihat-lihat orangnya, siapa yang perlu kita bantu. Betul enggak? Pakai topeng, itu terus minta-minta, pakai lagu, itu orang malas, saudara. Males itu. Ya, males, gemes saya. Ya, kadang-kadang saya mau bayar tiket, bayar parkir, ada orang kismin di sana. Neng, kamu masih muda, gawe atau tong minta-minta, saya bilang. Bener, tong minta-minta, gawe, kerja. Sebenarnya lapangan pekerjaan tuh banyak, cuma banyak orang Indonesia yang malas. Ya, kalau kita malas apa yang terjadi? Bodoh. Kalau bodoh apa? Terbuka duit. Kalau bodoh, gak punya duit. Ya kan? Makanya jangan jadi seperti itu. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Memberi kepada orang lemah, orang miskin, identik memiutangi Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan membalasnya kepada Anda sekalian. Memberi kepada orang miskin, Anda memiutangi. Tuhan itu berhutang sama kita. Tuhan berhutang kepada kita. Nanti Tuhan yang akan membalasnya. Oke, sekian. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita menyanyikan satu pujian, hati sebagai hamba. Kita akan berdiri sama-sama. Apapun juga
saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita sadar, waktu kita lahir, kita tidak bawa apa-apa. Waktu kita pulang, juga tidak bawa apa-apa. Tapi satu hal, selama kita hidup, adakah sesuatu yang kita lakukan? Adakah kita memberi kepada Tuhan, memberi pekerjaan Tuhan? Nah, itulah yang akan menyertai kita. Jadi kalau saudara tidak pernah memberi kepada Tuhan, jangan harap saudara akan menuai. Kita harus belajar menabur, kita harus berani menabur. Kalau kita berani menabur, kita akan menuai kelak. Dan Tuhan memberkati kita. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi, Ku Tak Membawa. Nanti Luki akan tampil ke depan berdoa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba-Mu yang mau taat dan setia padamu bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali katakan, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini yang kami punya Tuhan, hati sebagai hamba. Kami mau belajar taat dan setia. Taat kepada firman-Mu, setia kepada firman-Mu, setia kepada Engkau Tuhan, setia kepada gereja lokal kami, setia kepada tempat pelayanan kami, setia kepada Tuhan, di mana Tuhan menempatkan setiap kami Tuhan. Kami boleh belajar pada hari ini Tuhan tentang bagaimana rahasia kami memberi. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita, memberi dengan rela hati, memberi tanpa paksaan Tuhan. Ketika kami memberi, kami percaya Tuhan kami tidak akan berkekurangan. Akan selalu ada berkat Tuhan yang boleh dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ketika kami memberi juga Tuhan, orang-orang yang menerima, mereka boleh menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan, kami boleh belajar, jemaat Tuhan di tempat ini kami boleh belajar memberi. Karena memberi itu bagian dari pelayanan kasih kami Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan tiba saatnya juga kami akan belajar memberi, kami mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh memberi persembahan. Karena kami percaya Tuhan ketika kami memberi Tuhan dengan tulus hati, dengan sukacita, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami memberi sebagai bentuk ucapan syukur. Karena Tuhan telah memberi terlebih dahulu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan berikan persembahan. Saya mengundang petugas kolektan. Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
syukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Oh, Immanuel, 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 Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan saya. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan di dalam nama Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh dengar firman Tuhan. Bila setiap kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, berkati yang sudah melayani Tuhan, tim praise and worship, para pemain musik Tuhan, worship leader, singers Tuhan, dan multimedia, lighting, soundman juga hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati kehadiran setiap kami, kuatkan dan teguhkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami datang Tuhan pada pagi hari ini mungkin membawa pergumulan kami Tuhan, keluh kesah kami Tuhan, kegelisahan hidup kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan di dalam nama Yesus. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan ajaib-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sementara kami pulang, kata kami masing-masing, anugerah Tuhan boleh memberkati dan menolong setiap kami. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dicurahkan dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Roh Kudus memberkati, menolong dan menyertai saudara. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, studi anak-anakmu diberkati Tuhan, masa depanmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau perbuat dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.